Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Alfiani Fatikasari bersama teman saya Daniandra Deniswara. Kami dari kelompok 3 yang pada hari ini akan menyampaikan tentang aliran penemuan hukum. Hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari pastinya sangatlah penting untuk melindungi hak-hak, baik hak asasi manusia ataupun hak-hak yang lainnya. Pada zaman dahulu itu hukum hanyalah hukum kebiasaan, bukan hukum yang tertulis. Akan tetapi jika seperti itu maka akan terjadi ketidakseragaman hukum dan juga ketidakpastian terhadap hukum tersebut. Maka dari itu muncullah ide-ide untuk menyeragamkan hukum dengan menuliskannya dan juga berlandasan pada perundang-undangan ataupun yang lainnya. Dari sinilah muncullah beberapa aliran-aliran hukum, yaitu seperti aliran legisme, yang mana aliran legisme ini mengatakan bahwa hukum itu berasal dari kewenangan yang tertinggi. Di sini kewenangan tertinggi itu adalah undang-undang. Jadi menurut aliran legisme itu semua undang-undang itu, semua hukum itu berasal dari undang-undang dan berada di dalam undang-undang. Berdasarkan aliran ini juga, maka yang bisa menjadi sumber hukum itu hanyalah undang-undang. Yang kedua ada yang namanya aliran madhab historis, yang mana di madhab historis ini mengatakan bahwasannya nilai undang-undang itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan kehidupan manusia. Dan mereka mengatakan bahwasannya kebiasaan atau hukum kebiasaan itu bisa melengkapi hukum undang-undang itu. Hukum kebiasaan itu dapat melengkapi hukum undang-undang. Jadi tidak bisa berjalan sendiri, begitu. Jadi mereka itu berpandangan bahwasannya hukum itu tidak bisa ditentukan secara undang-undang saja, tapi hukum itu ditentukan secara historis atau tumbuh dari kesadaran hukum bangsa tersebut. Selanjutnya ada Begriff Jurisprudence, yang mana di sini setiap putusan baru dari hakim harus sesuai dengan sistem hukum. Berdasarkan kesatuan yang dibentuk oleh sistem hukum, maka setiap ketentuan undang-undang harus dijelaskan dalam hubungannya dengan ketentuan undang-undang yang lain, sehingga ketentuan-ketentuan undang-undang itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Menurut aliran ini, idealnya ialah apabila sistem yang ada itu berbentuk sebuah piramida. Jadi ada landasan dasar yang paling atas yang menaungi keputusan lainnya, begitu. Selanjutnya ada juga aliran interest jurisprudence atau Free Reg School, yang mana di sini mengatakan bahwasannya aliran ini berpendapat bahwasanya peraturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai forma logis belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya. Menyadari bahwa sistemasi hukum tidak boleh dibesar-besarkan, maka Rudolf von Jering mengarah kepada tujuan yang terdapat di belakang sistem dan merealisasikan ide keadilan dan kesusilaan yang tidak mengenal waktu. Nah, aliran ini berpendapat bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah melindungi, memuaskan, dan memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata. Dalam putusannya, hakim harus bertanya, kepentingan manakah yang diatur atau dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya Daniandra Deniswara. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, sosiologis Reg School. Aliran ini berpandangan bahwa untuk menemukan hukumnya, hakim harus mencari pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Hamaker dan Himas, yang berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan
perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat ketika putusan tersebut dijatuhkan. Dan untuk selanjutnya Friedrich Bewegung, reaksi yang tajam terhadap aliran legisme yang muncul pada tahun 1900 di Jerman. Reaksi itu dimulai oleh Kontrowitz dengan nama samaran Gnaeus Flavius dalam tahun 1906 menulis di Kampf die Rechtswissenschaft. Aliran baru ini disebutnya sebagai Freie atau bebas, dan dari situlah timbul istilah Freiheitsbildung. Mengapa di Jerman timbul reaksi-reaksi yang tajam? Tidak lain disebabkan karena di sana sekitar tahun 1900 diadakan kodifikasi. Dan untuk selanjutnya yaitu aliran hukum kritis. Sesuai dengan namanya, maka aliran ini mengkritik secara konsepsional teori hukum tradisional yang berlaku pada waktu ini. Aliran hukum kritis lahir di Amerika Serikat yang menjadi objek kritikannya adalah hukum di Amerika Serikat tersebut. Adapun aliran hukum ini sebagai akibat dari perkembangan dan ketidakpuasan terhadap teori dan praktek hukum dalam bidang-bidang, misalnya pendidikan hukum, pengaruh politik yang sangat kuat terhadap dunia hukum, dan kegagalan peran hukum dalam menjawab permasalahan yang ada. Saya kira itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.